Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang manajemen waktu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Herlin Oktaviana dengan NPM 1801100085. Yang kedua Rizky Niko dengan NPM 1901010168. Yang pertama itu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah usaha untuk memanfaatkan setiap bagian dari waktu, dilakukan aktivitas tertentu yang mana telah ditentukan target dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu sifat waktu. Sifat waktu dibagi menjadi 5. Yang pertama tidak disengaja, yang kedua tidak dapat diubah, yang ketiga sesuatu yang dibutuhkan, yang keempat dapat dihitung, yang kelima waktu yang mutlak. Karakteristik manajemen waktu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada evaluasi untuk mencatat waktu yang telah digunakan dan ditentukan apa saja yang ingin dicapai. Yang kedua, rencana dan prioritas, memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, eliminasi pencurian waktu, hapus gangguan-gangguan yang mengganggu produktivitas kamu sendiri. Yang keempat, delegasi, delegasikan tugas kepada bawahan atau rekan kerja. Yang keempat, katakan tidak untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Yang terakhir yaitu keenam, yaitu rehat. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan mengistirahatkan pikiran. Yang selanjutnya ada manfaat manajemen waktu. Mengelola waktu dengan baik memungkinkan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang benar dan waktu yang tepat. Beberapa manfaat manajemen waktu. Yang pertama, ada manajemen waktu membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik, seseorang harus menyiapkan deretan rencana tugas apa yang ingin dikerjakan. Hal ini akan membuat atau memberikan seseorang pemahaman tentang apa saja yang ia kerjakan. Dengan begitu, akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Yang kedua, manajemen waktu membuat seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir. Menjaga barang-barang sesuai dengan tempatnya, meminimalisir waktu untuk mencari barang tersebut jika dibutuhkan. Orang dengan manajemen waktu yang baik akan menjaga area tempat tersebut menjadi lebih bersih dan teratur. Yang ketiga, manajemen waktu meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri. Sebagai hasil dari manajemen waktu yang baik, seseorang akan menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Yang keempat, manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan kecemasan. Orang-orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dinilai memiliki standar atau kadar stres dan kecemasan yang lebih rendah dibandingkan orang lain. Yang selanjutnya ada dampak manajemen waktu yang buruk. Jika seseorang tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, ada beberapa dampak buruk yang terjadi. Yang pertama, penundaan. Yang kedua, kurang tidur. Yang ketiga, kurang berenergi. Yang keempat, tidak tepat waktu. Yang kelima, disorganisasi. Yang keenam, multitasking. Yang selanjutnya, ada cara meningkatkan manajemen waktu secara efisien. Yang pertama, hindari stres. Biasanya, stres berasal dari tekanan. Efeknya bakal berpengaruh ke pekerjaan yang dikerjakan menjadi tidak maksimal. Perlu digarisbawahi, stres pada seseorang
biasanya memiliki penyebab yang berbeda-beda. Untuk menghindarinya, bisa melakukan manajemen waktu dalam melakukan setiap pekerjaan secara sistematis agar tidak menumpuk dan berakibat stres. Yang kedua, ada menaikkan standar kerja. Cara ini bisa dilakukan dengan bertanya secara rinci tentang detail pekerjaan yang atasan berikan. Hal tersebut lebih baik dilakukan daripada mempertanyakan pekerjaan di tengah-tengah waktu mengerjakan. Yang ketiga, ada tetap fokus. Agar manajemen waktu bisa efektif, cobalah untuk tetap fokus dengan apa yang dikerjakan. Jangan mudah terpengaruh dengan gangguan-gangguan di sekitar dan mencoba untuk abaikan saja. Yang keempat, ada menyusun strategi. Menyusun strategi akan membantu untuk menentukan tugas mana yang akan diselesaikan dahulu. Jika perencanaan sudah susun matang, semua yang akan dilakukan selesai dengan secara terstruktur. Yang kelima, tingkatkan motivasi. Manfaat untuk meningkatkan motivasi sangat berguna bagi pekerjaan yang dilakukan. Akan menjadikan pribadi yang semangat dan tahan banting, bahkan bisa menjadikan motivasi untuk orang lain. Yang keenam, ada menyusun skala prioritas. Membuat skala prioritas berguna untuk mengetahui hal apa saja yang akan dilakukan berdasarkan urgensinya. Skala prioritas adalah salah satu kunci meningkatkan manajemen waktu karena ketika menyusun akan otomatis memikirkan berapa lama waktu yang dihabiskan di setiap pekerjaan yang disusun.